Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Capaian pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tentang bagaimana budaya masyarakat di Mekah sebelum datangnya Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran menganalisis budaya masyarakat di Mekah dan Madinah sebelum datangnya Islam. Para ahli sejarah menyebutkan masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah ini terdiri dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Jahiliyah periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi banyak yang tidak diketahui lagi hal ihwalnya yang sudah lenyap dari masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik dalam seni sastra maupun tingkat kemajuan yang lainnya. Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Aljazirah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, Laut Merah dan terusan Suez. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Masyarakat Arab senang hidup berkelompok atau tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Mereka dikenal keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal dalam bertahan di alam gurun pasir. Mereka memiliki watak yang
tidak menyukai anak-anak dan wanita, karena wanita dinilai makhluk lemah dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat, sehingga bagi mereka merupakan aib kalau tidak memiliki anak laki-laki. Selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bersyair dan sajak. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada zaman jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Golongan yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Golongan yang keempat adalah golongan yang lain, yaitu golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Dan ada juga yang menyembah malaikat dan jin. Anak-anak, label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti mereka tidak memiliki nilai-nilai atau akhlak-akhlak mulia atau nilai positif yang lain. Sebenarnya mereka juga memiliki nilai-nilai positif atau budaya positif sebelum Islam. Di antaranya, yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab sebelum Islam, mereka telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu dalam bidang ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. Yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, pada umumnya mereka berdagang. Mereka suka melakukan perdagangan pada musim panas, pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Dan juga mereka mendirikan sebuah pasar yang besar yang diberi nama Pasar Ukas. Nah, Pasar Ukas ini dibuka pada bulan-bulan yang bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga, bertani. Nah, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. Nah, mereka ini suka berpindah-pindah dari suatu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka atau lahan yang subur untuk bercocok tanam. Yang keempat, bersyair. Pada pasar Ukas, selain mereka berdagang, mereka juga melakukan kegiatan lainnya seperti pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah, sastra Arab, dan lain-lain. Yang kelima, mereka menghormati tamu. Nah, sikap positif masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam diantaranya juga adalah sangat menghormati dan memuliakan tamu.
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedermawanan. Yang keenam, menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus dibayar. Bagi yang suka melanggar janji, merupakan suatu aib bagi mereka. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.